Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Tentunya masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri sembuh dari GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Nah, semoga teman-teman sudah membaik, sudah semakin baik ya. Dan juga jangan lupa ikhtiar yang teman-teman lakukan itu harus semaksimal mungkin ya, karena memang untuk sakit ini membutuhkan istilahnya tenaga dan waktu yang benar-benar harus banyak kita korbankan gitu ya, mengenai tenaga, kemudian waktunya juga. Karena sakit ini kan tidak hanya 1-2 hari bisa cepat sembuh ya, karena kadang meskipun kita sudah sembuh juga, misalkan ketika kita salah makan ataupun pola makannya tidak dijaga, 3P-nya tidak dijalankan lagi, nah itu kan bisa terkena lagi gitu ya, bisa muncul lagi rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh ya. Nah itu. Nah, teman-teman, untuk ciri-ciri orang yang sudah sembuh dari GERD, anxiety, dan psikosomatis, yaitu yang pertama yaitu sudah menikmati makanan yang kita makan. Nah, teman-teman, karena waktu kita masih terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis, nah jangankan kita enak makan atau menikmati makanan. Kadang meskipun perut kita kerucuk-kerucuk, tapi mulut kita kan terasa tidak nyaman, tidak enak, atau bahkan tidak selera makan ya. Nah itu. Makanya sering banyak orang yang berat badannya turun ya. Nah itu salah satunya, saya juga sama gitu ya. Nah, jadi ketika sudah sembuh, nah itu terlihat dari mulai menikmati makanan yang kita makan. Kemudian juga yang kedua, wajahnya sudah berseri-seri ya, karena berdasarkan pengalaman yang saya alami dulu ketika masih banyak sensasi ya di tubuh itu masih tidak karuan. Nah, jadi boro-boro terlihat di wajah kita berseri-seri. Nah, kita mau tersenyum saja terasa sulit. Nah, ini kayak seolah-olah kayak terkunci gitu ya, ini di garis ini kita terlihat garis kesedihannya gitu ya ketika kita banyak sensasi. Nah, itu. Tapi kalau kita sudah sembuh, dengan sendirinya terlihat wajah itu berseri-seri gitu ya, apalagi kalau kita sudah ngobrol-ngobrol yang lucu. Nah, itu sudah enak, sudah normal, kita bisa ketawa-ketawa lepas gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga, sudah berani ke tempat ramai, karena biasanya, bukan biasanya, ini pengalaman saya dulu, saya mengalami anxiety dan psikosomatis. Nah itu tidak berani kemana-mana, karena jadi istilahnya takut di keramaian. Takutnya apa? Ngantri sedikit, pusing, berasa keliengan, berasa ada gempa gitu ya. Nah, jadi kalau sudah sembuh karena kita sudah percaya diri, nah tubuh kita sudah sehat lagi, jadi pengennya di tempat-tempat yang ramai ya. Jadi sudah merasakan keseruan gitu ya, rame gitu, banyak orang. Nah, itu. Contohnya misalkan ke pasar yang tadinya takut banyak orang, nah jadi ya kita kembali normal ya, biasa saja kita masuk di tempat-tempat yang ramai, masuk di tengah-tengah antrian gitu, sudah nyantai, sudah terlihat santai gitu ya. Nah, kemudian juga yang keempat, posisi tubuhnya sudah tegak ya, tidak membungkuk, karena ini pengalaman saya dulu saat masih merasakan banyak sensasi, karena mungkin jalan itu takut ya, ketika jalan kaki itu berasa keliengan, badan berasa oleng ya, kaki itu seolah-olah tidak kuat menopang tubuh kita gitu ya, tidak percaya kita kepada kaki kita sendiri. Nah, jadi kalau yang sudah sembuh ya badannya sudah tegak lagi. Kalau dulu saya badannya kalau jalan itu membungkuk gitu ya, terlihat dari samping itu kelihatan membungkuk. Bahkan sampai teman saya juga banyak yang komen, kenapa kok jalannya kayaknya bungkuk, kayak merasakan sakit atau
kayak yang takut. Nah, kayak gitu. Jadi saya ceritakan, nah kalau saya itu takut kalau jalan itu takut kayak keliengan, takut jatuh kayak gitu. Tapi kalau sudah sembuh ya kita kembali lagi jalannya tegak gitu ya, terlihat dari postur tubuhnya juga. Nah, kemudian juga sudah banyak atau muncul keinginan-keinginan lagi, contohnya ingin merawat diri gitu ya. Nah, misalkan ingin sesuatu, ingin beli sesuatu. Nah, itu karena saya dulu semenjak sakit tidak mau merawat diri, bahkan jangankan mau pakai make up gitu ya. Jadi diperhatikan, jadi wajah itu tidak diperhatikan, mau gimana, mau terlihat hitam atau gimana, tidak memperhatikan itu. Tapi kalau kita sudah mulai sembuh, nah mulai diperhatikan, oh ini wajah kurang nutrisi gitu ya, terus jadinya berpikir kita itu harus memperbaiki, pengen ke salon atau pengen apa. Nah, itu ya. Jadi kembali normal, kembali punya keinginan-keinginan untuk memperbaiki keadaan tubuh kita. Terus kita punya keinginan masa depannya pengen gimana. Nah, itu sudah muncul lagi ya. Kemudian juga pandangan matanya sudah normal, tidak ciut lagi karena saya dulu ketika jalan apa ngobrol, nah ini mata itu terlihat kayak yang berkerut gitu ya, kayak mikirin, kayak nahan sakit atau pusing atau apa gitu ya. Jadi sudah kembali normal pandangan matanya. Nah, itu berarti sudah ciri-ciri sembuh. Kemudian juga sudah bisa tersenyum, tertawa-tertawa ya, karena kalau dulu saya pada saat masih banyak sensasi, meskipun nonton video lucu, itu cuma ketawanya itu kecil gitu ya, nggak pengen ngakak gitu, karena saking banyaknya sensasi, jadi malah takut gitu. Nah, itu. Kemudian juga berani berkumpul dengan teman-teman, ya itu berarti sudah tanda-tanda kita sudah sembuh ya. Kemudian berikutnya sudah bisa mengendalikan pikiran ketika kita muncul rasa cemas, karena yang namanya kecemasan, jangankan yang terkena gangguan anxiety dan psikosomatis ya, yang tidak terkena pun yang namanya kecemasan itu ada ya, selalu ada. Bahkan saya sering nanya ke teman-teman saya, kamu cemas gak? Cemas banget, saya takut ini. Nah, oh berarti sama gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi, nah berarti itu sudah mulai sembuh ya dari GERD, anxiety dan psikosomatis. Kemudian juga yang ke-10 mau memperbaiki atau merawat tubuh tadi ya, mau ke salon, sudah mau merawat diri, memperhatikan wajah kita, pengen lebih baik, pengen lebih bagus gitu. Nah, itu berarti kan sudah tanda-tanda kesembuhan. Nah, kemudian juga sudah tidak terlalu memikirkan ketakutan-ketakutan, karena kalau ketakutan semua orang juga ada ya, cuma mungkin sudah tidak terlalu dipikirkan. Ketika ada terlintas sedikit ketakutan di pikiran kita, nah kita sudah bisa mengalihkan ke hal yang lain atau hal-hal yang positif ya. Kemudian juga tidak memikirkan sensasi atau penyakit-penyakit di tubuh. Jadi kita sudah lebih ke kayak cuek gitu ya, kayak bodo amat gitu. Yang penting kita lagi jalani misalkan kehidupan dan juga menjalani ikhtiar-ikhtiar untuk kesembuhan. Nah, itu tanda-tanda kalau kita sudah mulai sembuh. Nah, itu ya, semoga teman-teman sudah memiliki tanda-tanda yang barusan saya sebutkan. Nah, itu berarti teman-teman sudah mulai mau sembuh, mau sehat kembali, normal kembali seperti dulu ya. Saya doakan semoga kita semua, semoga teman-teman juga cepat disembuhkan dari gangguan cemas berlebih atau anxiety dan psikosomatis ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhtiar-ikhtiar yang teman-teman lakukan. Semoga doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu saja dulu mungkin teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan teman-teman cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.